Mahakam menyimpan banyak rahasia. Ia menjadi sumber kehidupan bagi siapa saja yang tinggal dan hidup di sekitarnya. Tak hanya eksotis, alirannya pun memiliki peranan penting dalam sejarah. Dari danau-danaunya hingga bermuara ke laut lepas. Kutai Kartanegara adalah satu dari 2 kabupaten yang dipilih menjadi lokasi ibu kota negara baru dan memiliki wilayah perairan yang sangat kaya, mulai dari hulu hingga ke hilir, penuh dengan potensi yang bisa dikembangkan terutama pada bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2016. Sesuai dengan visi misi Bupati Kutai Kartanegara, Dinas Kelautan dan Perikanan menjalankan program dedikasi berupa fasilitasi sarana dan prasarana 25.000 nelayan dan pembudidaya perikanan produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran. Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat menunjang untuk peningkatan sumber daya perikanan. Di antaranya, kabupaten ini memiliki garis pantai sepanjang 1.645,87 km, 29 danau dengan luas kurang lebih 29.000 hektar. Sungai Mahakam dengan panjang kurang lebih 920 km. Void atau embung dengan luas 250 hektar. Tambak 76.672 hektar, dan Delta Mahakam dengan luas 108.000 hektar. Perairan umum seperti danau, sungai, rawa, embung dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan dan penangkapan ikan. Sementara perairan payau dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dan penangkapan ikan. Dan perairan laut hanya dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan ikan. Produksi perikanan tangkap pada 2016 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2019, total produksi tangkapan laut sebanyak 42.203 ton. Dan pada tangkapan darat sebanyak 34.748 ton. Dari sekian banyak nelayan tangkap ikan laut di Kutai Kartanegara, mayoritas hasil tangkapan masih dalam skala mikro. Kapasitas kapal nelayan masih tergolong kecil. Harapannya, dengan program dari Dinas Kelautan dan Perikanan, nelayan mampu meningkatkan hasil tangkapan dari yang hanya 5 gross tonase menjadi lebih dari 30 gross tonase dalam sekali tangkapan. Dan pada sektor perikanan budidaya pun mengalami peningkatan yang signifikan, di mana Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 3 zona budidaya pengembangan. Di antaranya adalah zona pesisir dengan komoditi udang, ikan bandeng, kepiting, dan rumput laut. Kemudian zona tengah dengan komoditi ikan nila, ikan lele, dan ikan mas. Dan zona hulu dengan komoditi ikan patin, ikan jelawat, dan ikan gabus. Untuk mengelola hal tersebut, sumber daya manusia di Kukar yang ada hingga tahun ini terdata sebanyak 17.550 nelayan
dan 18.171 pembudidaya ikan yang tersebar di 18 kecamatan. Di balik banyaknya potensi yang ada, tak sedikit permasalahan pun ditemukan. Guna mengatasi masalah-masalah yang ada, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan berbagai macam program, di antaranya program Nelayanku Hebat. Dengan target meningkatkan produksi dan produktivitas 6.000 nelayan perairan laut wilayah pesisir, agar mampu mengakses wilayah pengelolaan perikanan dengan pendekatan kelembagaan berbasis kawasan. Kemudian program Ikanku Lestari, dengan target mengurangi dampak ilegal dan destruktif fishing bagi 9.000 nelayan di perairan umum. Lalu, program Mandiri Pakan dan Benih Ikan dengan target meningkatkan kapasitas produksi benih dari 168 juta ekor menjadi 310 juta ekor bagi pembudidaya ikan perairan tawar, dan 56 juta ekor menjadi 2.447.300.000 ekor bagi pembudidaya perairan payau, dengan tercatat 10.000 pembudidaya ikan. Dan program Kawasan Perikanan Bersinar dengan target menciptakan klaster budidaya rumput laut, udang, dan ikan bagi 1.000 pembudidaya ikan. Pemberdayaan nelayan terus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui pembinaan kelompok nelayan, bantuan pelatihan terpadu, dan sertifikasi izin kapal. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana guna menunjang sektor perikanan Kutai Kartanegara dilakukan melalui tempat pelelangan ikan, SPBN, pabrik es, kapal penangkap ikan, BBI, HSRT, dan UPR. Pada tahun 2010, Kecamatan Loa Kulu ditetapkan sebagai Minapolitan atau Kota Ikan, dan hingga kini masih terus berjalan. Hasil perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mampu memenuhi kebutuhan baik pasar lokal maupun ekspor. Pada tahun 2021, Bupati Kutai Kartanegara menerima penghargaan Lencana Adi Bakti Tani Nelayan Utama dari KTNA Nasional atas pengabdian, kesetiaan dalam mendampingi, memotivasi semangat, dan tanggung jawab, serta kemandirian petani dan nelayan, sehingga dapat dijadikan teladan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan masih memerlukan perbaikan dan kerja keras dari seluruh komponen dan staf Dinas Kelautan Perikanan. Untuk itu sangat diharapkan dukungan seluruh stakeholder terkait agar tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan dapat diwujudkan dan bermanfaat bagi semua, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Potensi kelautan dan perikanan memiliki peluang besar untuk membuat Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi lebih sejahtera dan berbahagia, walau dengan segala tantangan yang ada. Karena pelaut ulung tidak akan lahir dari laut yang tenang.